Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Fatihah. Masih melanjutkan kajian Ramadan dengan kajian tematik. Pada kesempatan kali ini kami akan tabarukan dengan kitabnya Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yaitu kitab Qul Hadhihi Sabili. Dalam kesempatan kali ini, di dalam kitab Qul Hadhihi Sabili ini kami akan membahas terkait dengan kedudukan sholat dalam agama. Kita akan membahas bagaimana kita bersama-sama bisa meningkatkan kualitas sholat kita. Abu Yazid Muhammad menyampaikan bahwa i'lam anna sholata imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Maka dari itu, karena sholat ini punya kedudukan yang sangat penting, maka yang perlu kita lakukan dalam melakukan sholat adalah menjaga dua hal, yaitu menjaga rukun-rukun zahir dan menjaga hakikat batiniyah dalam sholat. Maka dari itu dalam Al-Quran Allah menyebutkan dengan kata iqamatus sholat, mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu tidak hanya sebatas melakukan rukun zahir sholat, tapi apa? Menjaga sholat secara zahir maupun batin. Dalam kitabnya Abu Ya, beliau menjelaskan bahwa tsumma innalis sholati suratan zahiratan wa haqiqatan batinatan. Sholat itu punya bentuk zahir, juga punya bentuk batin, punya hakikat batiniyah. La kamala lis-salati wa la tamama laha illa bi iqamatiha jami'an. Maka salat itu tidaklah sempurna kecuali apabila kita melakukan dua rukun zahir dan batin tersebut. Semuanya harus dilakukan. Yang dimaksud rukun zahir itu bagaimana? Bentuk zahir itu bagaimana? Mulai dari rukun-rukun salat seperti berdiri, membaca Al-Quran, ruku, sujud, dan seterusnya. Itu yang dinamakan dengan rukun zahir. Itu harus dilakukan. Begitu pula wa amma haqiqatuhal batinah. Adapun hakikat batiniyah salat yaitu seperti khusyuk, hatinya hadir kepada Allah, ikhlas, menghayati, mentadabburi makna-makna Al-Quran, merasakan nikmatnya tasbih, merasakan nikmatnya sujud. Itu semua adalah rukun-rukun batiniyah dalam sholat. Maka kedua hal itu perlu kita perhatikan. Tidak hanya zahir saja, tidak hanya batin saja, tapi kedua-duanya. Maka Imam Ghazali rahimahullah memberikan gambaran orang yang melakukan sholat hanya sebatas melakukan rukun zahir saja, itu sebagaimana orang yang memberikan hadiah kepada raja. Seorang pelayan ya, yang sangat cantik, tapi sudah meninggal dunia, tidak ada rohnya. Ya, memberikan hadiah raja pelayan cantik tapi sudah mati. Kira-kira rajanya bagaimana? Ini ngece apa ngeki aku hadiah atau? Hanya memperhatikan bentuk fisiknya. Yang kedua, kalau orang yang hanya mikirkan batinnya saja, ini Imam Ghazali memberikan contoh seperti orang yang memberikan hadiah
kepada raja, budak yang masih hidup, tapi tidak punya tangan, tidak punya kaki, matanya tidak bisa melihat. Ini kira-kira rajanya seneng atau marah ini? Ini ngece atau memberikan hadiah? Memberikan hadiah pada raja, iya hidup, tapi apa? Tidak punya tangan, tidak punya kaki, matanya tidak bisa melihat. Ini niatannya memberikan hadiah atau menghina? Maka Imam Ghazali mengatakan bahwa dua orang jenis ini sebenarnya bukan memberikan hadiah kalau itu, tapi apa? Dia menjadikan dua hal tersebut untuk menghina tuannya, bahkan meremehkan tuannya, menghina kehormatan tuannya. Ini bayangkan kalau manusia dengan raja. Lah kita menghadiahkan sholat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghadapkan sholat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Abuya di akhir terus menjelaskan terkait dengan kisah-kisah ulama salaf terkait kekhusyuan mereka dalam sholat. Bagaimana mereka menjaga rukun zahir, bagaimana mereka juga menjaga rukun batin. Niatannya apa? Bismillah, kita bisa mengikuti mereka. Nggak bisa maksimal, ya berusahalah. Paling tidak kita ada semangat untuk meningkatkan kualitas ibadah, khususnya sholat. Kenapa? Karena awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, semua amalnya bagus. Kalau sholatnya tidak bagus, maka yang lainnya dipertanyakan. Contoh kekhusyuan sholat Ali bin Husain. Ini suatu ketika rumahnya terbakar. Bayangkan, rumahnya terbakar. Dia sedang sholat. Faja'alu yasihuna alaih. Orang-orang pada berteriak, "Annar, annar ya ibna Rasulullah." Wahai cucunya Rasulullah, ada api, ada api. Falam yarfa' ra'sah. Masih sujud, tidak mau ngangkat kepalanya. Ketika selesai sholat, orang-orang tanya pada beliau, kenapa jenengan kok tidak mengangkat kepala? Alhadni anha narul akhirah. Saya lupa terkait dengan api dunia sebab saya masih ingat api akhirat. Lebih dari itu ada ulama lagi namanya Rabi' bin Khaitham. Dia ini sedang sholat. Kemudian di rumahnya datanglah seorang pencuri. Rabi' bin Khaitham, di rumahnya ada pencuri, dia sedang sholat. Orang-orang tahu bahwa di rumahnya ada pencuri. Kemudian orang-orang pada berteriak. Tapi apa? Rabi' membiarkan saja. Terus orang-orang tanya, wahai Rabi', jikalau kamu mau mengikutinya, pasti kamu bisa dapat menangkapnya. Rabi' jawab, kanat sholati ahabba ilayya minal farasi. Sholat saya itu lebih saya cintai daripada kuda yang dicuri oleh pencuri. Saya lebih suka sholat daripada kuda tersebut. Bahkan lebih ngeri lagi, beliau ngendika, wa huwa minhu fi hilin. Ya sudah, kuda itu tak halalkan. Ini luar biasa, ulama zaman dulu lebih memilih sholat daripada harta dunia. Ini sebagai motivasi saja agar dalam melakukan ibadah kita memperhatikan rukun zahir serta rukun batin. Mungkin sementara ini kita dalam sholat belum bisa khusyuk. Di antaranya kalau sholat itu malah hal-hal yang terlupakan itu keingat semua. Ya, dompetnya ditaruh mana pas sholat? Allahu Akbar. Oh ya Allah, dompet saya di sana. Ingat semua. Itu cobaannya memang. Maka dari itu perlu kita berikan kisah-kisah terkait ulama salaf, bagaimana mereka khusyuk
mereka sangat serius, mereka sangat menikmati sholat sehingga urusan dunia lupa semua. Maka dari itu takbir namakan takbiratul ihram, mengharamkan semuanya, fokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah itu menyatakan bahwa kenikmatan beliau ada dalam sholat. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan kajian ini kita dapat menambah keimanan, kita dapat meningkatkan kualitas sholat kita, selalu menjaga rukun zahir maupun rukun batin. Semoga Allah berikan kemudahan pada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.